Banyaknya itu kecil-kecil sekarang. Kalau sekarang ini hanya limbah-limbah plastik itu loh. Kalau lumpur ngaruh nggak Mas ke ikan, jumlah ikan gitu? Kalau lumpur itu ya ada yang pengaruh, ada yang enggak. Pak, dorong lagi Pak. Meski masih terlihat ramai, kondisi sentra ikan asap Kenjeran sebenarnya tak baik-baik saja. Salah satu indikasi paling nyata adalah semakin langkanya keberadaan ikan keting, ikan asli Kenjeran yang menjadi primadona pasar ikan asap. Stoknya kurang apa gimana? Dari sananya. Biasanya 35, sekarang ada yang 50, 55. Harganya naik jauh ya. Naik jauh, barang juga kosong. Kalau stok ikan ada masalah nggak Mbak? Ada. Apa? Ini telat. Oh sering telat. Iya. Telat juga, naik juga. Ini rata-rata berarti kebanyakan dari pengepul. Atau Iya, dari luar pengepul. gitu? Dari luar. Ada yang dari sini, ada yang dari luar. Kalau yang di sini tuh yang biasa wajib dipesan sama orang yang wisata gitu apa? Keting. Rata-rata, pedagang menjual puluhan jenis ikan asap. Dari mulai patin, tuna, pari, cakalang, dorang, sampai manyung. Mirisnya, dari sekian ratus kilogram ikan yang dijual, hanya beberapa berasal dari muara pantai Kenjeran. Kalau ikan keting tuh di sini masih diminati nggak sih? Oh iya, laris Mbak. Soalnya nggak begitu banyak sekarang. Oh stoknya susah gitu? Iya. Di tengah kondisi yang kian sulit, tak banyak yang bertahan menjual ikan asap keting hasil laut Kenjeran. Bahkan dari sejumlah pelaku usaha, kini tinggal 3 yang masih membuat dan menjual ikan asap keting. Salah satunya, Upi. Ini tapi di antara ini semua masih banyak nggak sih Bu yang jual ikan keting ini? Cenderung langka. Langka. Iya, karena kan kalau laut sini ya, nggak tergantung ke cuaca kita. Makanya kenapa kita ambil ikan lain-lain kayak patin gitu. Soalnya kan setiap hari ada ya. Berarti ini nggak tiap hari Bu ada? Iya, kadang-kadang kalau cuacanya nggak bagus, angin, terus nggak ada yang melaut, udah nggak ada. Dan di tengah keterbatasan bahan baku ikan keting, Kemi menjadi salah satu penyuplai ikan asap keting bagi sejumlah pengusaha ikan asap lain di Kenjeran. Dari tangannya, ikan keting diolah dan didistribusikan, menjaga rantai usaha tetap berjalan di saat stok dari nelayan kian tak menentu. Ya mungkin pasokannya yang kurang ya. Jadi orang kan kebanyakan milih alternatif lain lah. Kalau dari Ibu sendiri ngerasanya berkurangnya kayak gimana Bu? Kadang tergantung musim, kadang juga bisa pengaruh musim. Musim juga pengaruh, kadang ya mungkin ya habis ya mungkin ya. Itu mungkin sudah bertahun-tahun atau gimana ya. Populasinya mungkin ya berkurang kadang karena bisa limbah juga. Salah satu ciri khas Kenjeran adalah penggunaan tusuk bambu. Ikan yang telah dipotong kemudian ditusuk seperti sate besar. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembalikan saat pengasapan dan memastikan seluruh sisi ikan terkena asap dengan sempurna. Ikan diletakkan di atas panggangan besar selama 1-2 jam, tergantung ketebalan daging. Kalau hari ini kan Ibu dapat total semua segini tuh 35 kilo ya Bu. Ini jatuhnya sedikit atau banyak Bu? Sedikit sih. Sedikit ya? Iya. Biasanya kalau banyak bisa nyampe berapa sih Bu? 1 kuintal, kadang lebih. Kan banyak yang jual, bukan satu orang, biasanya 3-4. Ini banyak yang liput. Oh berarti yang nyetok ke Ibu biasanya ada berapa nelayan Bu? Kadang 4, 5. Tapi kalau Ibu tertarik nggak Bu jual kayak kalau yang ikan asap lainnya kebanyakan jualnya ikan-ikan dari luar tuh Bu, kayak tenggiri, tuna gitu-gitu. Iya, kadang iya asap juga kadang, tapi jarang sih. Untuk beberapa dijual saja. Oh. Untuk pesanan kadang gitu. Dulu, dalam satu hari,
stok ikan keting bisa mencapai 1 kuintal. Kini, jumlah itu merosot tajam, hanya 35 kg saja. Itu pun didapat dari gabungan hasil tangkapan beberapa nelayan langganannya. Jika sedang musim, ikan keting dibeli dari nelayan dengan harga Rp12.000 per kilogram. Berarti ini Bu tiap hari ikan datang langsung dibakar, Ibu langsung jual Bu? Iya, langsung jual, langsung habis. Sebanyak ini selalu habis Bu tiap hari? Selalu habis, masih tambah kurang. Ini hitungannya per apa sih Bu? Per kilo atau per kilo. tusuk? Per kilo. Berapa Bu kalau per kilo? Kalau kita di Bakono itu 25. Kalau kita ngecer antara 35 sampai 41 kilo. Yang menarik, kondisi lumpur justru menciptakan ekosistem baru dengan sumber ekonomi baru pula. Kerang darah. Secara biologis, kerang ini adalah penghuni kasta tertinggi dalam ekosistem dataran lumpur yang mampu bernapas di lingkungan nyaris tanpa oksigen. Kerang darah memiliki keunggulan biologis berupa hemoglobin dalam sistem sirkulasinya yang memungkinkan mereka untuk tetap mengikat oksigen dengan sangat efisien meski tubuh mereka terbenam dalam lapisan lumpur hitam. Ini sejak kapan sih Bu berlumpur Sejak gini? ada jembatan. Jembatan yang mana Bu? Jembatan itu. Jembatan. Oh itu tuh yang Iya. kelihatan. Oh, Jembatan Surabaya itu. Jembatan Surabaya. Itu dulu lumpurnya udah setinggi ini Bu dari awal? Dulu belum ada jembatan nggak segini. Sedikit lumpurnya. Sejak ada jembatan? Jembatan banyak lumpurnya. Kan kalau ini kan kita nyampe sedengkul ya Bu ya. Kalau dulu Enggak pasir? segini. Oh pendek banget. Dengan ember kecil sebagai tempat kerang, papan kayu yang disebut pancalan, para ibu di kawasan Pantai Kenjeran mencari rezeki di antara tebalnya lumpur sedimen. Tak hanya kerang darah, keong pun diambil karena lumayan laku terjual. Lumpurnya? Iya. Oh di sebelah sana ya? Iya. Makin dekat sama jembatan dekat. berarti Iya, makin makin dalam. dalam. Tapi kalau dalam atau cetek tuh ngaruh ke jumlah kerang atau apa gitu nggak? Enggak, kan nggak ada pakai papan di pancalan. Sambil duduk kalau cari. Kan dalam. Lebih susah ngambilnya ya Bu, harus lebih. Enggak, biasa ya. Di atasnya lumpur gini. Kerang dan keong yang telah terkumpul tak langsung dibawa pulang. Di tepi pantai, mereka menyortir satu persatu. Kerang dipisahkan dari keong, kerang darah juga dipilah antara ukuran kecil dan besar. Kalau ini Bu, kira-kira ngelihat kondisi sekarang, kapan Bu libur lagi? Maksudnya nggak bisa kerja gitu? Jumat udah nggak bisa kerja. Jumat. Ngelihatnya dari apa sih Bu? Kan airnya nggak ada. Airnya banyak, Banyak. nggak bisa surut. Nggak surut, jadi nggak. Berarti ibu-ibu nih kalau nggak nyari kerang, nggak kerja Bu, libur gitu. Lumpur di rumah. Di rumah. Tidur. Dari kerang Pak Perahu Komun. Nggak ada kerjaan lain Bu. Kerang dan keong yang telah disortir segera dijual ke pengepul terdekat demi menjaga kesegaran hasil tangkapan. 1 kilogram keong dihargai Rp5.000, kerang darah kecil Rp10.000, sementara kerang darah besar bisa mencapai Rp18.000. Apa yang bikin tetap ngelaut, nyari ikan Mas? Karena kan turunnya lumayan jauh gitu. Ya untuk menghidupi keluarga, ya apa kerjaan lainnya lah. Sore hari yang berangin di Pantai Kenjeran, Surabaya, tak membuat Anto berhenti untuk mencari penghidupan. Bubu yang telah ditanam pagi hari harus segera diambil karena dikhawatirkan mengganggu lalu lintas di tepi Selat Madura. Sayang, hasil yang didapat kurang maksimal. Kan banyak yang kayak penjual ikan asap gitu, banyak yang ngeluhin kalau ikan keting tuh sekarang jumlahnya berkurang. Kalau dari Mas Anto
sebagai nelayan ngerasanya gimana, Mas? Ya rasanya sangat berkurang sekali sih. Udang-udangnya aja ya nggak ada sekarang. Oh, dulu ada udang berarti Ya. di sini. Kurangnya sejauh apa, Mas? Misal dulu satu bubu nih bisa dapat berapa kilo dibanding sekarang gitu? Pertimbangannya itu ya antara dapat 10 kilo bisa sekarang dapatnya 2 kilo atau 3 kilo. Oh, turunnya jauh ya, Mas ya? Jauh. Salah satu masalah terbesar bagi Anto adalah sedimentasi. Sedimentasi lumpur yang terus terjadi di perairan pantai utara Surabaya membuat ruang tangkap nelayan kian menyempit. Perubahan kondisi laut sejak 3 tahun terakhir memberi pengaruh besar terhadap penghasilan warga Kenjeran. Hasil laut berkurang, penghasilan menurun. Tapi apa yang bikin tetap ngelaut, nyari ikan, Mas? Karena kan turunnya lumayan jauh gitu. Ya untuk menghidupi keluarga, nggak ada kerjaan lainnya lah. Kalau selain nyari ikan, nggak ada lagi, Mas, emangnya di sini? Ada saya jadi wisata kalau itu, kalau hari-hari liburan gitu. Buat tambah-tambah dari wisata Tambahan. juga. Nafkain anak istri. Gitu. Dengan turunnya penghasilan menjadi sepertiganya, mau tak mau Anto memang harus punya alternatif pekerjaan selain mencari ikan. Bagaimana tidak, nyaris 6 jam bubu disimpan, ikan yang didapat bahkan tak bisa dijual karena ukuran yang terbilang kecil. Ya, pria Parubaya ini memang tak punya banyak waktu luang kecuali untuk bertahan hidup. Pagi hari setelah menyimpan bubu, Anto menyasar kafe-kafe di sepanjang garis pantai Kenjeran untuk menawarkan jasa perahu wisata. Mau naik perahu 10.000-an, Bos. Tapi, mendapatkan wisatawan bukan jadi masalah satu-satunya bagi Anto. Keluar masuk perahu pun jadi perkara tersendiri. Sedimentasi lumpur membuat dirinya harus menunggu air laut pasang untuk bisa membawa wisatawan. Sedangkan air pasang biasanya hanya berlangsung sekitar 3-5 jam saja. Pola pasang yang lebih sering terjadi pada malam hari juga tak sejalan dengan kebiasaan calon penumpang yang datang di pagi hari. Alhasil, waktu operasional tak bisa dimaksimalkan. Perahu sering terpaksa diam saat peluang mencari nafkah justru terbuka. Menjadi ikon wisata Surabaya Timur yang ramai dengan kuliner seafood dan jembatan Suramadu, di balik keindahannya, wilayah ini telah dilanda sedimentasi hebat sejak 2017. Sebuah studi menyebut akumulasi lumpur mencapai 2,3 juta meter persegi dengan kedalaman sampai ke dada orang dewasa. Bahkan jika dihitung, orang bisa berjalan di atas lumpur sampai 2 km dari batas pantai. Dampaknya tak hanya terasa pada nelayan, tapi sampai industri ikan asap Kenjeran. Lantas, apa sebenarnya masalah tersembunyi di balik semakin tebalnya lumpur pantai Kenjeran? Secara ilmiah, sedimentasi di Kenjeran tidak muncul begitu saja dari laut. Sumber utamanya adalah daerah aliran Sungai Brantas melalui anak sungainya. Material berupa partikel tanah halus bertemu dengan air laut yang kemudian membentuk ikatan dan akhirnya melapisi dasar pantai. Lalu sedimentasi di Kenjeran seringkali lebih tinggi dibandingkan wilayah pesisir lain karena posisinya yang menjadi titik temu dari berbagai anak sungai. Nah, kalau kita ngomongin dari mana asal sedimentasinya, pasti nggak cuma dari itu. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, itu ada suplai juga tuh dari atas, dari arah Bangkalan, dari arah Gresik, dari arah Selat Madura lah pintu masuknya itu. Nah, itu semua itu membawa sedimen kan ke arah pantai Pamurbaya. Ya, karena posisinya yang terlindungi oleh Pulau Madura, energi gelombang di Kenjeran relatif kecil.
Tanpa gelombang yang kuat untuk mengaduk dan membawa sedimen kembali ke tengah laut, lumpur akhirnya menetap dan menumpuk tahun demi tahun. Intervensi manusia juga mempercepat pendangkalan ini. Pembangunan jembatan, reklamasi, seringkali bertindak sebagai bendungan tak kasat mata yang memperlambat laju air. Akibatnya, material padat yang seharusnya lewat justru mengendap. Data lingkungan mencatat, di beberapa titik, laju sedimentasi ini bisa mencapai beberapa sentimeter per tahun. Sebuah angka yang cukup besar untuk mengubah wajah pesisir. Jadi kalau kita ngomong solusi jangka pendek, ya memang solusi paling mudahnya memang dikeruk. Kalau kita katakan mau membangun struktur, hard structure gitu kan, itu satu cost-nya besar. Terus kalau kita juga salah dalam perencanaan, itu cuma kita geser aja nih masalahnya. Mungkin karena di sini masalahnya teratasi, tapi geser masalahnya ke tempat lain gitu, kalau tanpa perencanaan yang matang. Tapi kalau katakanlah solusi jangka pendek, ya memang harus dikeruk gitu kan, kalau mau ngeruk gitu. Cuma nanti ngeruk kan ada implikasinya tuh. Apakah di situ mengganggu biotanya enggak? Tadi kan cari kerang tuh. Nah, kalau dikeruk, apakah kerangnya hilang atau kayak gimana gitu kan? Pasti akan ada bahasanya itu justifikasi ya. Lantas, apa solusi terbaik untuk lumpur sedimentasi yang semakin tebal di Kenjeran? Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyebut, upaya pengerukan akan segera dilakukan. Menjadi kewenangan provinsi dan pusat, sehingga kami sudah mencoba berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, dan Bapak Wali Kota pernah mengirimkan surat kepada Kementerian KKP di pusat maupun Kementerian PUPR untuk mohon bantuan melakukan pengerukan. Kalau dilakukan pengerukan tidak memungkinkan, maka mungkin bisa dibuatkan alur gitu ya, dibuatkan alur untuk minimal untuk akses keluar masuknya nelayan ketika mereka mau bersandar ke pantai ini mudah. Sehingga kami juga sudah mengirimkan surat data sama pemerintah kota mohon bantuan tidak hanya ke kementerian, baik itu PUPR maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi juga ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi kepada Bapak Ibu Gubernur waktu itu kita mohon bantuan. Lantas, jika pemerintah kota pun meminta bantuan ke tingkat atas, kemana masyarakat harus meminta bantuan? Semua warga yang bekerja hari ini orang sini. Alhamdulillah, Ibu Lurah sing waras sehat. Cantik, muda, pintar dan berani. Ya, dia adalah Indah Aprianti. Menjadi salah satu kepala desa termuda di Jawa Barat, perempuan 26 tahun ini membuktikan usia bukan jadi halangan untuk sebuah perubahan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, baik-baik. Ibu Kades datang ke sini ya. Bagaimana tidak, sejak 2021, memimpin desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem Subang, gebrakan Indah benar-benar tak bisa dipandang remeh. Dari pembagian BLT yang wajib akurat, pembangunan jalan desa, sampai meningkatkan ekonomi tak hanya teori semata. Inilah kisahnya.